Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Ibu Tanti Jumaisaro Siregar selaku dosen pembimbing mata kuliah trigonometri. Baiklah, yang pertama kita mencari rumus sinus sudut pertengahan. Nah, yaitu rumusnya sin setengah alfa sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 2. Keterangan nilai positif negatif tergantung pada letak kuadran sudut. Untuk membuktikan rumus sinus sudut pertengahan, kita dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap yang sudah dibuktikan sebelumnya, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita perhatikan cos 2 alfanya. Cos 2 alfa itu ada 3 rumusnya. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, yang kedua, cos 2 alfa, maka di sini jika memuat cos sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, sementara hanya memuat sin gimana? Maka jika hanya memuat sin, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat alfa. Nah, dari sini kita dapat memperoleh dari rumus ketiga. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Perhatikan kalau sudutnya 2 alfa, kalau misalnya cos alfa itu kan boleh dibuat 2 dikali setengah alfa. Nah, kalau dijabarin sudutnya adalah setengah alfa, maka hasilnya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat dikali setengah alfa. Maka dipindahin 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa. Nah, untuk menghilangkan 2-nya gimana? Nah, kita bagikan 2. Jadi, sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Lalu, untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan. Maka hasilnya sin setengah alfa sama dengan positif negatif akar 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Karena sin setengah alfa bisa mengandung positif atau negatif tergantung besar sudutnya. Kalau setengah alfa ini terletak di kuadran 3 dan 4, maka hasilnya negatif. Tapi kalau di kuadran 1 dan 2, maka sinus hasilnya positif. Maka terbukti. Nama saya Angelia Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Rumus cos untuk sudut pertengahan. Cos setengah A sama dengan positif negatif akar 1 tambah cos A per 2. Untuk membuktikan rumus kosinus sudut pertengahan, dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Kita misalkan A sama dengan setengah A. Cos 2 setengah A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Cos 2 setengah A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A kurang 1. Maka dipindahkan ke kiri, jadinya 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 tambah cos A. Cos kuadrat setengah A sama dengan 1 tambah cos A per 2. Maka terbukti cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 tambah cos A per 2.
Oke, selanjutnya rumus tangen sudut pertengahan. Tangen setengah alfa sama dengan, coba kita ingat-ingat dulu pada perbandingan trigonometri, di mana tangen adalah sin per cos, sehingga tangen setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Sehingga tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos alfa per 2, di mana akar dari 1 dikurang cos alfa per 2 adalah hasil dari sin setengah alfa yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Sehingga akar 1 dikurang cos alfa per 2 dibagi akar 1 ditambah cos alfa per 2. Kemudian tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Kenapa jadi bisa 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa? Karena duanya sudah dimatikan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rumus yang pertama, kita lakukan perkalian sekawan terhadap penyebut dan pembilang. Yang pertama, tangen setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa dikali 1 ditambah cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Tangen setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 ditambah cos alfa kuadrat. Dimana kenapa dapat 1 dikurang cos kuadrat alfa? Karena 1 dikurang cos alfa dikali 1 ditambah cos alfa. Coba kita ingat pada bentuk. Kenapa dapat 1 dikurang cos kuadrat alfa? Karena 1 dikurang cos alfa dikali 1 ditambah cos alfa. Yang mana bentuk ini sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Karena pemaktorannya tidak sama bentuk. Nah, yang di bawahnya 1 ditambah cos alfa kuadrat karena 1 ditambah cos alfa dikali 1 ditambah cos alfa. Kemudian tangen setengah alfa sama dengan akar dari sin kuadrat alfa per 1 ditambah cos kuadrat alfa. Tangen setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 ditambah cos alfa, sehingga dapatlah rumus tangen yang kedua, yaitu tangen setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Nah, pada rumus ketiga ini sama saja dengan rumus yang kedua, hanya saja perkalian silangnya dirubah dari penyebut ke pembilang, sehingga tangen setengah alfa sama dengan akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa per 1 dikurang cos alfa. Kemudian tangen setengah alfa sama dengan akar dari 1 dikurang cos alfa kuadrat per 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, di sini sudah kita ketahui kan dari rumus yang kedua itu. Kemudian tangen setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos kuadrat per sin kuadrat alfa. Sehingga dapatlah rumus tangen yang ketiga, yaitu tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa per sin alfa.
saya Devi Savitri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sinus dan kosinus untuk rumus pertengahan. Nah, setelah tadi dibuktikan, didapatkanlah rumus sinus untuk sudut pertengahan, yaitu sinus setengah alfa derajat sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos alfa derajat per 2. Sekarang perhatikan contoh. Di situ saya buat contohnya sinus 22,5 derajat. Maka hitunglah sinus 22,5 derajat dengan menggunakan rumus pertengahan. Sinus 22,5 derajat itu sama dengan sinus setengah dari 45 derajat. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 45 derajat per 2. Di sini kita tinggal memasukkan sesuai dengan rumus. Dan juga kenapa 45 derajat? Karena setengah alfa sama dengan 22,5 derajat. Maka alfanya sama dengan 45 derajat. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2 per 2. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 dikurangi akar 2 per 2 per 2. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Karena 1 tadi kita ubah menjadi 2 per 2 untuk menyamakan penyebutnya. Dikurangi akar 2 per 2 per 2. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 2 dikurangi akar 2 per 4. Akar seperempat bisa kita keluari menjadi setengah. Sehingga sinus 22,5 derajat sama dengan setengah akar dari 2 dikurangi akar 2. Maka nilai sinus 22,5 derajat itu sama dengan setengah akar dari 2 dikurangi akar 2. Contoh soal kosinus. Rumus kosinus untuk sudut pertengahan yaitu kosinus setengah alfa derajat sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos alfa derajat per 2. Di sini saya membuat contoh kosinus 112,5 derajat. Cos 112,5 derajat itu sama dengan cos setengah dari 225 derajat. Sama dengan minus akar dari 1 ditambah cos 225 derajat per 2. Kita menggunakan tanda minus karena cos 112,5 derajat itu berada di kuadran kedua. Cos 225 sama dengan setengah akar 2, sehingga sama dengan minus akar dari 1 dikurangi setengah akar 2 per 2. Di sini kita menyamakan penyebutnya, didapatlah minus akar dari 2 dikurangi akar 2 per 4. Di sini akar seperempat bisa kita keluari. Akar seperempat kan sama dengan setengah, sehingga lebih sederhananya sama dengan minus setengah akar dari 2 dikurangi akar 2. Maka nilai kosinus 112,5 derajat itu sama dengan minus setengah akar dari 2 dikurangi akar 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh soal tangen. Tangen memiliki 3 rumus, yaitu rumus yang pertama, tangen setengah alfa sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang kosinus alfa per 1 ditambah kosinus alfa. Dan rumus yang kedua, tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurang kosinus alfa per sinus alfa. Dan rumus yang ketiga, tangen setengah alfa sama dengan sinus alfa per 1 ditambah kosinus alfa. Nah, di sini saya mengambil contoh soalnya dari rumus yang ketiga. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai tangen 22,5 derajat. Tangen 22,5 derajat itu sama dengan tangen 45 derajat per 2. Dengan memasukkan rumus tangen, yaitu tangen setengah alfa sama dengan sinus alfa per 1 ditambah kosinus alfa, didapatkanlah sinus 45 derajat per 1 ditambah kosinus 45 derajat.
Sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 per 1 ditambah kosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Apabila dijabarkan lebih lanjut, didapatkanlah sama dengan akar 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 sama dengan akar 2 per 2 ditambah akar 2. Untuk lebih menyederhanakannya lagi, kita dapat menggunakan rasional akar dengan pembilangnya dikali beda tanda dengan pembilang, yaitu akar 2 per 2 ditambah akar 2 dikali 2 minus akar 2 per 2 kurang akar 2. Karena pembilangnya 2 ditambah akar 2 di pembilangnya positif, maka untuk pengalinya atau merasionalkan kita menggunakan negatif sama dengan 2 akar 2 dikurang 2 per 4 dikurang 2 sama dengan 2 akar 2 dikurang 2 per 2 sama dengan akar 2 dikurang 1. Nah, cukup mudah kan teman-teman untuk mencari jawaban dari contoh soal tangen. Dan apabila teman-teman sekalian dan adik-adik memakai rumus yang pertama dan yang kedua, akan sama hasilnya dengan rumus yang ketiga. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.